adalah salah satu website yang kali ini akan saya review yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mempunyai bisnis serupa dan ingin mengembangkan bisnisnya melalui media website. Oke, ini bukanlah website yang saya bikin ya teman-teman, tapi di sini saya akan mereview bagaimana layout dari website ini. Saya sengaja memilih website ini karena ini merupakan salah satu website yang bagi saya ini layoutnya sudah bagus, baik secara desktopnya ataupun dalam mode mobilenya seperti ini. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Fauzan Haris Saktiawan, seorang web builder berbasis WordPress yang saat ini membuka jasa pembuatan website. Oke, langsung saja kita review dari website ini. Dimulai dari mana ya? Dari domainnya dulu. rizkyakiko.com. Di sana sudah ada icon gembok ya, berarti dia sudah SSL, sudah aman, ekstensinya sudah HTTPS, dan menurut saya ini domainnya bagus, mudah dilafalkan, mudah didengar, mudah diingat. Nah ini ya buat teman-teman yang ingin mencari domain atau ingin membuat website dan ingin membuat domain, ini pedomannya ya. Cari domain yang singkat, mudah dilafalkan, dan mudah diingat seperti ini. Ekstensinya .com dia. Oke, langsung ke bawahnya. Di headernya dia langsung dikasih nomor WhatsApp, kemudian keterangan untuk menghubungi nomor tersebut apabila ada keperluan. Berarti bisa dipastikan ini seluruh transaksi dalam website ini dilakukan secara manual ya, melalui kontak admin WhatsApp-nya. Dalam satu layar ini aja ada 3 kontak WhatsApp, ada di header atas, kemudian ada di buttonnya Tanya Akiko, kemudian di footer di bawahnya yang di sticky itu di sebelah kiri ada tombol chat juga. Langsung ke menunya saja. Kita lihat menunya ada apa aja di sini. Oke, di sini coba kita cek speednya dulu ya. Daftar harga. Coba kita cek page to page-nya sekencang apa. 404, berarti kemungkinan ini belum ada halamannya ya. Atau belum diintegrasikan ke menu ini. Coba kita yang lain aja. Coba kontak kami. Masih 404. Ini sepertinya masih kemungkinan masih dalam masa under development ya. Tapi nggak masalah. Oke, kemudian setelah itu kita langsung disuguhi dengan jumbo banner seperti ini dengan headline-nya. Headline itu adalah Akiko itu seumur hidup sekali ini. Ini adalah headline. Oh ya, di sini saya tidak akan mengomentari copywriting-nya, konten isinya seperti apa, saya tidak akan mengomentari hal itu. Tapi di sini saya sekedar mereview layout dari websitenya saja untuk dijadikan inspirasi bagi teman-teman yang ingin membangun sebuah website untuk bisnis akikohnya. Di sini theme color-nya adalah orange, putih, dan hijau. Kemudian ada button Tanya Akiko. Coba kalau kita klik dia menuju kemana? Nggak bisa ya. Oh, WhatsApp. Dia menuju ke WhatsApp. Benar berarti. Semua transaksinya akan dialihkan ke WhatsApp. Tapi di sini sayangnya button Tanya Akikohnya ini kurang kontras ya. Padahal kalau CTA yang bagus, click to action yang bagus,
itu harus sangat kontras dengan backgroundnya. Kalau di sini backgroundnya hijau seperti ini, bagusnya buttonnya orange, karena di sini theme colornya ada orange-nya ya. Nah, itu menimbulkan efek kontras yang lebih tinggi. Kalau ini kurang kontras untuk button tanya akikohnya. Oke, langsung ke bawah. Dia langsung kasih benefit of produknya, keunggulan dari produknya apa aja. Dia tampilkan secara kolom, 2 kolom, dengan stylenya icon plus list, title listnya. Ada 6 ya di sini benefitnya. Tapi sayangnya dia ikonnya repetitif ya untuk setiap benefitnya. Mungkin bagi teman-teman nanti kalau ingin bikin layout seperti ini, ikonnya mungkin bisa di beda-bedain, tapi ini masalah selera aja ya. Tapi kalau ikonnya bisa dibedakan, itu akan mengurangi efek repetitif yang banyak seperti ini. Ini kan dalam satu layar aja ada icon bulat list lagi kan. Jadi ini terkesan repetitif, tapi bagus, stylenya bagus, layoutnya bagus. Kemudian kita dikasih banner image-nya. Kemudian dia tampilkan daftar harga. Daftar harganya, dia dikategorikan daftar harganya. Kalau di sini dia harga kambing jantan, kemudian style harganya dia buat semacam price list. Ada tipe A, kemudian ada deskripsi singkatnya, benefit yang akan ditawarkan. Kemudian di sini ada semacam button yang menampilkan harga. Coba kita klik ya, apakah buttonnya bisa. Oh, ternyata ini cuma itu ya, cuma teks yang diberikan style button. Sayang sekali sih kalau ini bisa diklik di bagian harganya ini, yang button orange-nya ini bisa diklik langsung menuju WhatsApp. Kemudian di WhatsApp-nya sudah dikasih auto text, mungkin akan lebih efisien lagi bagi konsumennya. Jadi misalkan kita ingin membeli paket Akiko yang tipe A, kita tinggal klik button di harganya ini, kemudian akan masuk ke WhatsApp dengan auto text. Auto textnya mungkin bisa seperti ini. Assalamualaikum admin, saya tertarik ingin membeli paket Akiko tipe A untuk kambing jantan. Jadi untuk konsumennya tinggal mengeklik tombol kirim di WhatsApp aja. Tapi ini sayangnya nggak bisa diklik ya. Oke, scroll lagi. Untuk harga tertentu dia kasih warna yang lain. Di sini hijau ya. Ini bagus untuk menambah insight dari konsumennya. Jadi untuk harga-harga yang khusus dia berikan warna yang berbeda. Nah, ini untuk kategori harga yang keduanya, layoutnya dibuat berbeda. Untuk kategorinya dia di sebelah kanan kambing betina, kemudian layoutnya dibuat dari kiri ke kanan. Jadi dia membacanya harga dulu baru tipe paketnya. Style seperti ini nggak masalah ya, karena ini akan mengurangi efek repetitif dari price list-nya. Maksudnya itu seperti ini, dia misalkan dari kambing yang jantan ini, dia kita membacanya dari kiri ke kanan banyak banget listnya. Kemudian karena untuk mengurangi efek bosen ya, dia balik di sini. Nah, jadi engagement-nya mungkin bisa naik di sini, dari kiri ke kanan dibalik.
Oke, ini nggak masalah. Nice. Teman-teman bisa menjadikan ini sebagai inspirasi apabila ingin membuat website dengan produk Akiko. Oke, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Jadi dia juga itu ya, memberikan gratis sertifikat Akikoh. Nih salah satu benefit dari produk dia. Kemudian dia kasih contohnya, contoh sertifikatnya. Nggak bisa diklik ya untuk di zoom. Tapi dia ngezoomnya berarti lewat browser aja. Tapi nggak bisa diklik image-nya. Dan dia kasih katalog lagi. Di sini dia, kalau kali ini dia katalog paket nasi boxnya ya. Ini stylenya menurut saya bagus. Teman-teman bisa mengadopsi ini. Dia memakai style 2 kolom, gambar, kemudian dikasih keterangan paketnya, benefitnya, kemudian dikasih button yang isinya harga dan nama paketnya. Tapi nggak bisa diklik dua-duanya. Ya, paketnya nggak bisa diklik, button harganya juga nggak bisa diklik. Mungkin bisa diimprove ya, diimprove dengan tombol-tombol yang stylenya button ini bisa diklik ke WhatsApp, kemudian akan mengarah ke admin dengan auto text sesuai dengan produk yang diinginkan. Ini apakah terlalu kecil ya kalau menurut teman-teman ya teksnya ini? Nah, kalau bagi teman-teman, menurut teman-teman ini teks deskripsinya terlalu kecil, mungkin ada solusi seperti ini. Teman-teman membuat buttonnya isinya adalah detail produk. Ketika detail produknya diklik, akan muncul pop-up yang akan menampilkan gambarnya lebih detail lagi, lebih gede, kemudian deskripsinya lebih panjang. Jadi dikliknya dia nggak akan berganti halaman, tapi cukup menampilkan pop-up aja, pop-up deskripsi, detail deskripsi dari produknya. Itu kalau teman-teman ingin mengakali seperti ini. Jika teksnya dirasa deskripsinya terlalu sempit, space-nya bisa dibuat dispen kayak tadi. Diberikan tombol klik detail, kemudian muncul pop-up yang memberikan informasi lebih. Oke, nice. Ini layoutnya bagus untuk sebuah katalog. Ini ya. Teman-teman bisa menjadikan ini sebagai pedoman atau inspirasi apabila teman-teman ingin membuat website Akikoh. Atau mungkin untuk bisnis yang lain juga bisa. Oke. Katalog, kemudian dia kasih benefit of product lagi. Benefit of productnya berarti ada 2 ya. Tadi yang di atas ada 6. Kemudian di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 benefit produk. Jadi totalnya ada 10 ya. 10 yang di split menjadi 2 bagian, di atas sama yang di bawah. Oh iya, scroll sejauh ini kok belum ada CTA-nya ya. Click to action-nya berarti cuma yang di atas sama
sama di bagian kiri bawah itu yang chat to admin itu. Mungkin teman-teman bisa mengimprove-nya lagi dengan menambahkan click to action. Nah, ini kalau tepatnya click to action itu diletakin di mana? Nah, paling bagus adalah click to action itu disematkan di bagian-bagian yang menurut Anda di saat itulah orang-orang mencari click to action itu. Salah satunya adalah setelah memaparkan benefit of product seperti ini, bawahnya langsung dikasih click to action. Anda ingin beli paket Akeko sekarang? Nah, mungkin seperti itu. Ada button seperti itu, kemudian diklik langsung ke admin. Kalau memang eksekusinya melalui WhatsApp. Oke, nice. Jadi dia juga menggabungkan halaman ini sebagai profil bisnisnya dia ya. Dia kasih deskripsi tentang perusahaan dia, bisnis dia. Kemudian sedikit dikasih keyword. Ini keyword ini coba saya blok. Saya blok dulu. Gak bisa ya. Nah, ini ciri-ciri Akeko. Nah, ini yang terpercaya di Jakarta. Teman-teman tahu nggak ini kenapa dia menyematkan ini di homepage-nya? Ini adalah salah satu keyword yang ingin dia target. Ini adalah bagian dari SEO dari website ini. Nah, nggak apa-apa, teman-teman bisa menyematkan seperti ini. Tapi ini alignment-nya agak ini ya, agak ke kiri ya. Alignment dari title-nya nih mungkin agak dibuat ke tengah aja dikit biar lebih rapi gitu. Tapi ini masalah selera aja ya. Oke. Di sini dia menyematkan beberapa keyword untuk targetnya ya. Ini memang kalau untuk halaman utama itu sebisa mungkin diberikan keyword-keyword yang tertarget untuk mendukung search engine optimization dari website Anda. Oke. Ini dia ada blognya juga. Blognya itu layoutnya full ya. Ada gambar, judul, excerpt-nya juga atau short description-nya. Kalau menurut saya bagusnya ini dibuat lebih kecil aja karena akan mendistorsi pengunjung kita karena bisa dipastikan orang yang mengeklik rizkyakeko.com itu ketika masuk ke website ini dia sudah tahu mau ngapain. Dia akan mencari paket Akeko. Karena niche-nya dia aja rizkyakeko.com kan. Berarti dia hampir bisa dipastikan orang yang masuk itu mencari paket Akeko. Kalau dia sematkan blog yang terlalu show off seperti ini, full kemudian diberikan deskripsi yang cukup panjang, short deskripsinya, maka ini akan mendistorsi pengunjungnya. Mendistorsi itu akan membuat pengunjung itu bingung dan akan melupakan tujuan utamanya untuk membeli Akeko. Lebih baik ini dibuat list atau slide atau dibuat model yang lebih kecil, yang lebih minimalis dan tidak perlu scroll banyak-banyak seperti ini. Apalagi nih blognya banyak banget ya. Coba kita baca satu. 404. Loh, 404 ya? Kayaknya ini belum terintegrasi semua ya ini apa? Blognya ini. Kok
kok page to page-nya nggak nyambung ke homepage-nya nih, gimana ya? Iya, 404 lagi di setiap blognya. Berarti ini saya nggak tahu apakah ini sedang dalam under development. Tapi bagusnya ini developernya segera memperbaiki bagian ini. Page to page-nya belum terintegrasi dengan benar. Tapi saya sangat mengapresiasi layout-nya nih bagus. Sangat mudah dimengerti gitu. Dia masih memakai blog. Jadi kesimpulan singkatnya sih ini nggak bisa dibilang sebagai landing page, nggak bisa dibilang sebagai profil bisnis profile, pun juga nggak bisa dibilang ini portofolio, nggak bisa dibilang ini blog, tapi ini mix multiple purpose website ya. Jadi dia gabung-gabung. Di bagian paling atasnya tadi dia memakai stylenya landing page, langsung dikasih headline besar full, kemudian dikasih button call to action. Itu adalah style-style dari landing page. Kemudian dikasih benefit of product, itu juga nuansa landing page. Daftar harga juga, kalau daftar harga kemudian ada profil bisnisnya, itu udah masuk ke business profile atau ya katalog kalau bisa dibilang. Kemudian dia juga ngasih juga fitur blog juga. Jadi ini mix ya. Mungkin lebih mantap kalau porsi landing page-nya lebih diperbanyak. Oh iya, sampai di footer ini call to action-nya kayaknya cuma satu ya yang di banner atas tadi. Ini masukan buat teman-teman nanti kalau ingin membuat website, pastikan call to action itu nggak cuma satu di atas, tapi di setiap section, di setiap bagian yang kira-kira di situ calon pembeli Anda sudah mulai berpikir, oke, saya akan menghubungi admin, atau oke, saya akan membeli produk kamu sekarang. Nah, disitulah tempat call to action itu diletakkan. Kemudian dia kasih bentar. Footernya dia pakai double footer. Tapi footer yang atas ini kecil sekali ya. Footer yang atas ini harus di zoom. Dia pakai kontak, kemudian lokasinya, logonya, tapi kecil banget nih. Nah ini nggak match ya, nggak mobile friendly kalau dibacanya, karena ini terlalu kecil banget. Sebentar. Loh, ini link ya. Oke, kemudian di bawahnya dikasih social icon dan dibuat paket-paketnya apa aja. Oke, berarti ini sudah selesai. Coba kita klik di salah satu paketnya, dia akan mengarah kemana ya? Loh. Oh iya. Jadi setiap filternya ini tadi yang di bawah ini, dia akan ketika diklik salah satu menunya, dia akan jumping ke header atas tadi yang ada call to action-nya tadi. Nah, kan? Dia jumping ke atas. Dia jumping ke atas untuk tujuannya mungkin ingin menunjukkan call to action-nya ada di atas gitu. Oke teman-teman, ini sedikit review saja. Kenapa saya hanya mereview mobile view-nya aja, karena nanti takutnya videonya terlalu panjang. Mungkin nanti untuk versi desktop-nya bisa direview di lain kesempatan. Saya ingin menyampaikan bahwa saat ini di bulan Oktober 2021,
ada promo jasa pembuatan website mulai dari 600.000, 950.000 sampai 1.500.000. Itu sudah termasuk yang paling basic ya, yang 600.000 itu sudah termasuk hosting, syarat hosting, unlimited hostingnya, storage-nya unlimited. Kemudian bebas memilih domain, jadi sudah termasuk domainnya, bisa.com, .id, .net, .org, terserah teman-teman. Kemudian sudah SSL juga, jadi sudah kayak punya Rizky Akiko ini. Sudah ada gemboknya, HTTPS. Kemudian sudah full manajemen servernya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi bagaimana mengurus maintenance dari servernya. Kalau mau backup website nanti gimana, itu teman-teman sudah nggak perlu khawatir lagi. Akan ada backup secara berkala. Dan apabila teman-teman ingin merestore websitenya ketika ada crash, ada hack, atau ada sesuatu masalah yang ingin segera diselesaikan dengan cara restore, maka kapan aja bisa di restore dengan file backup berkalanya itu. Kemudian ini juga sudah termasuk desain ya. Kemudian sudah termasuk konsultasi desain websitenya yang akan disesuaikan dengan model bisnis teman-teman. Nah, ini desainnya nanti teman-teman bisa terinspirasi dari yang lain atau bikin sendiri. Bisa pakai Adobe XD atau pakai gambar, nggak masalah. Tapi kalau pakai Adobe XD itu bagus untuk membuat semacam UI UX untuk websitenya. Jadi nanti developernya tinggal nyontek aja. Atau teman-teman bisa begini, Mas, saya ingin membuat website seperti Rizky Akiko tapi ingin diimprove lagi fitur-fiturnya. Improve-nya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka kalau saya menyanggupi dengan harga itu, oke, kita akan kerjakan website itu. Kemudian harga tadi sudah termasuk garansi. Saya akan menggaransi apabila websitenya crash dalam waktu setengah tahun itu. Garansi itu termasuk perbaikan atau penggantian konten tapi tanpa mengganti layout. Jadi kalau ada websitenya crash atau rusak, sulit diakses, itu saya garansi. Kayak gitu aja ya teman-teman. Kalau teman-teman berminat memakai jasa pembuatan website saya, silakan hubungi akun Facebook saya, Fauzan Hari Saptiawan, melalui inboxnya atau melalui WhatsApp secara langsung di 0812 7071 0260. Nanti kita bisa meeting melalui Zoom atau Google Meet untuk mendiskusikan bagaimana project website Anda dibuat. Oke, saya Fauzan Hari Saptiawan dari Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.